Perkenalkan, saya Nizari Mutarok, dosen program studi budidaya tanaman pangan Politeknik Tonggak Ekuator Pontianak. Saya mengajar mata kuliah bioteknologi pertanian. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya menggunakan metode delivery, interaction, and assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni bioteknologi pertanian dengan bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 40% teori dan 60% praktikum. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran pada mata kuliah bioteknologi pertanian. Mata kuliah bioteknologi pertanian merupakan mata kuliah yang mempelajari dan membahas tentang penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang pertanian secara praktis. Materi yang diajarkan meliputi konsep dasar dan ruang lingkup bioteknologi, bioteknologi fermentasi, bioteknologi di bidang pertanian, bioteknologi pupuk hayati trikompos, bioteknologi kultur jaringan, dan juga rekayasa genetika. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan tentang teknologi dalam meningkatkan produktivitas tanaman yang mendukung pertanian berkelanjutan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan khusus seperti mampu melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan yang meliputi serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian secara intensif dan juga mendukung pertanian berkelanjutan. Mampu melakukan kegiatan pembuatan pupuk organik secara fermentasi untuk menghasilkan standar pupuk organik dan hayati yang dapat diaplikasikan di lahan pertanaman. Mampu menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pada setiap proses produksi tanaman pangan. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut nantinya, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Setelah mahasiswa mengetahui gambaran singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan metode textbook dengan tema mengenal jenis dan contoh mikroorganisme yang bermanfaat dalam budidaya tanaman. Mahasiswa akan membahas materi-materi yang saya berikan dengan cara berkelompok. Kemudian mereka akan mempresentasikan secara individu di pertemuan perkuliahan berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih mudah memahami materi dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan melengkapi materi yang mungkin mereka belum ketahui. Pada teknik yang kedua, yaitu menggunakan metode interaction, di mana saya berkomunikasi dengan mahasiswa selama proses belajar berlangsung. Dengan cara saya mendorong mahasiswa untuk bertanya, menambahkan, atau mengemukakan pendapat secara baik, agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik dan lebih komunikatif. Selain berdiskusi di kelas selama proses pembelajaran berlangsung, saya juga membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi di luar jam kuliah melalui WhatsApp group. Metode selanjutnya adalah metode assessment, di mana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Di awal pertemuan perkuliahan, saya telah menyampaikan kepada mahasiswa terkait dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati bersama. Salah satunya mengenai penilaian mata kuliah. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami lebih awal terkait rambu-rambu penilaian yang nantinya dapat menjadi penyemangat dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya,
saya akan menampilkan cuplikan proses pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah Bioteknologi Pertanian dengan judul Bioteknologi Pupuk Hayati Trikompos dalam pelaksanaan teori dan juga praktikum. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Sudah makan? Jadi hari ini kita bisa kembali semangat ya, dalam kondisi sehat badannya, sehat pikirannya, sehat mentalnya. Mental kita adalah mental pembelajar. Hari ini kita coba semangat kembali dengan mengikuti mata kuliah bioteknologi di program studi budidaya tanaman pangan. Ya, hari ini kita akan coba membahas ya terkait dengan bioteknologi pupuk hayati trikompos. Sebelum kita masuk ke dalam sub bagian di dalamnya tentang teori trikompos yang merupakan sebuah pupuk hayati, kira-kira ada yang sudah mendengar belum sebelum-sebelumnya tentang apa itu trikompos? Jadi bioteknologi ini kenapa dikatakan bioteknologi? Kita di sini ngomongin terkait dengan bagaimana meramu sebuah mikroorganisme hidup itu menjadi sebuah teknologi pertanian yang nantinya akan menghasilkan produk-produk unggulan bagi pertanian itu sendiri. Yang pertama ini pendahuluan ya. Pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang meningkatkan kesuburan tanah dan juga pertumbuhan tanaman. Ya, jadi mikroba yang mampu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan juga sebagai agen siah hayati, salah satunya adalah Trichoderma sp. Ya, gitu ya. Pemanfaatan limbah organik kompos sebagai media tumbuh dan carrier Trichoderma memberikan solusi ramah lingkungan. Kalau kita lihat hari ini memang masyarakat tani kita ya itu memang sudah terlalu terfokus kepada satu jenis pupuk saja, ya ini pupuk kimia. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita meramu antara biologi dan juga kimiawi. Sehingga ketika organik dengan anorganik itu kita satukan menjadi salah satu sumber energi kehidupan bagi tanaman yang dihasilkan. Tujuan pemanfaatan bioteknologi ini yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pupuk hayati berbasis mikroorganisme lokal. Ya, jadi Trichoderma itu sangat mudah didapatkan di lingkungan-lingkungan kita. Nanti kita akan lihat profil daripada Trichoderma itu sendiri. Ya, bagaimana bentuknya, jenisnya seperti apa, sehingga ketika kalian nanti di lapangan lihat pupuk jamurnya, jamur Trichoderma ini kelihatan, oh ini Trichoderma yang seperti yang Bapak jelaskan kemarin. Ya, jadi nggak lagi alergi dengan pupuk hayati gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah mengelola limbah organik menjadi produk bernilai tinggi. Hari ini kita disuguhkan dengan fenomenal yang kalau kita lihat di perkotaan itu limbah sampah menjadi sesuatu yang paling mencekam bagi kesehatan lingkungan, gitu ya. Dampak dari limbah sampah ini kemana-mana efeknya, ya, baik bagi anak-anak, gitu ya. Belum lagi lingkungan kita yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan akibat limbah. Nah, ternyata limbah itu bisa diklasifikasikan. Ada yang organik, ada yang anorganik. Ya, yang organik itu bisa kita ambil dari sampah-sampah rumah tangga seperti sayur mayur, bekas limbah entah itu kangkung kita masak, sawi, kol, wortel itu kan tidak semuanya kita masak habis sampai ke akar-akarnya kita masak ya, gitu ya. Jadi pasti ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisa itu kita kumpulkan jadi satu, kita buat dia menjadi sesuatu yang berharga. Itulah yang dikatakan produk bernilai tinggi. Jadi paham ya di sini ya. Yang selanjutnya menyediakan alternatif pupuk ramah lingkungan yang meningkatkan hasil pertanian. Jadi dari produk yang kita makan hari-hari itu, kita ciptakan dia menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan lagi. Nah, ini dia profil daripada Trichoderma itu sendiri. Yang pertama, ini merupakan genus jamur tanah yang hidup bebas. Dia itu bisa paling banyak tumbuhnya itu di daerah
tumbuhan bambu. Jadi bambu itu ternyata di dalamnya ya, terutama di akarnya itu mengandung banyak jenis jamur. Salah satunya jamur yang bisa dimanfaatkan sebagai agensia hayati dan juga membantu bagi penyerapan unsur hara bagi tanaman. Gitu ya. Salah satunya trichoderma. Nah, prakteknya bagaimana kita menginokulasi jamur trichoderma nanti akan kita lakukan. Ya. Tapi kita belajar dulu teorinya gitu ya. Yang kedua, spesies umum dari trichoderma ini ada juga jenis lain seperti Trichoderma harzianum, Trichoderma viride dan juga Trichoderma aspirillum. Ini proses pembuatan pupuk hayati Trichoderma kompos. Yang pertama, ini kita harus tahu dulu nih persiapan media kompos. Kira-kira apa nih bahan-bahannya? Ada jerami. Yang kedua ada kotoran ternak. Kotoran ternak ini apa nih? Ayam gitu ya. Terus ada kotoran hewan lain seperti kambing, sapi ya, dan lain sebagainya. Kalau kotoran manusia bisa nggak? Pada intinya bisa, kita aja yang agak geli gitu ya. Kalau kotoran kita sendiri kita ramukan agak geli. Yang selanjutnya ada fermentasi awal kompos. Ini bisa dilakukan secara anaerob ataupun secara aerob. Anaerob itu apa? Tanpa oksigen ya. Kalau aerob menggunakan oksigen. Jangan salah ya. Jadi kalau ditanya apa itu aerob, apa itu anaerob, kalian bisa menjawab. Ya. Nah, ini dilakukan selama kurang lebih 15 hingga 30 hari, kurang lebih 1 bulan deh ya. Jadi 1 bulan kita melakukan fermentasi atau biasanya kita sebut dengan inkubasi. Kita menginokulasi trichoderma, memasukkan trichoderma. Jadi kompos yang sudah jadi kita mix dengan trichoderma. Ya, trichoderma yang sudah kita dapatkan, sudah kita biakkan, kita masukkan dan kita mix, kita gaul dan kita inkubasi lagi selama kurang lebih 15 hari. Ya, itu biar dia tumbuh dengan baik. Ya. Yang selanjutnya menekan penyakit akar, seperti salah satunya adalah fusarium. Ya, ingat ya, fusarium itu adalah jamur yang bersifat parasit. Ya, dia menyerang bagian akar bawah tanaman, seolah-olah tanaman itu kayaknya tadi pagi masih bagus deh. Tapi tiba-tiba siang harinya itu layu. Dan ketika sudah terserang patogen itu masuk ke dalam jaringan tanaman, itu akan membuat tanaman cepat sekali layu dan mati secara permanen. Ya, mempercepat dekomposisi bahan organik. Jadi kalau sampah itu tanpa adanya mikroba, maka proses terkomposisinya itu adalah sangat lama. Tapi kalau kita tambahkan mikroba tanah khususnya itu sangat mudah untuk mempercepat dekomposisi tanah. Selanjutnya kekurangannya apa? Stabilitas mikroba tergantung kondisi penyimpanan. Ya, kondisi penyimpanan nih. Yang selanjutnya efektivitas tergantung kondisi tanah dan juga lingkungan. Ya, ada lingkungan yang berpasir, ada yang bergambut, ada yang jenis tanahnya aluvial dan sebagainya. Ini mempengaruhi terkait dengan efektivitas mikroba. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Baik, Pak, izin bertanya, maksud dari stabilitas mikroba tergantung kondisi penyimpanan itu bagaimana ya, Pak? Boleh dijelaskan ulang? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Leti yang sudah bertanya. Sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Saya, Pak, izin menanggapi. Baik, izin menanggapi, Pak. Menurut saya stabilitas mikroba tergantung penyimpanan ini terkait dengan umur simpan. Jadi semakin lama produktivitas mikroba akan menurun. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih bagi yang bertanya ya, Leti dan juga Mika yang sudah menanggapi. Jadi benar apa yang disampaikan Mika tadi, ini berkaitan stabilitas mikroba ini ya terkait dengan umur simpan ya. Jadi mikroba itu punya masa hidup ya, beda dengan pupuk kimia ya.
mikroba itu punya masa hidup. Jadi semakin lama dia digunakan, ya, ini tingkat efektivitas dia, produktivitas dia itu semakin menurun. Ya, maka umur simpannya itu tidak bisa lama. Mungkin hanya berapa bulan atau hanya 1 tahun saja. Oke, tadi kita sudah sama-sama menyimak dan mendengarkan materi yang sudah saya paparkan di depan. Untuk selanjutnya, sebelum saya menutup, ini ada sedikit kuis ya yang bisa kalian isi melalui link yang akan saya share ini. Ya, nanti silahkan masing-masing. Ini di quizzes ini ada barcode yang bisa kalian scan. Nanti langsung kalian tulis nama masing-masing. Setelah itu nanti kita akan lihat berapa skor kalian. Itu ada kurang lebih 10 pertanyaan ya. Oke, silahkan masing-masing untuk scan barcode-nya. Setelah kalian scan, silahkan langsung diisi nama lengkap kalian masing-masing. Nanti sebelum saya tutup, nanti akan saya tampilkan penilaian akhirnya. Baik, kita akan mulai permainannya. Oke, silahkan dikerjakan soalnya. Oke, apakah sudah selesai semua? Ya. Baik, kalau sudah selesai kita akan lihat ya total skor masing-masing. Oke, ini adalah penilaian untuk materi ini. Nanti hasilnya itu langsung masuk ke email saya. Nanti akan saya share ke grup. Sudah paham? Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah dari saya. Nanti kita akan lebih tahu lagi tentang bagaimana aplikasinya. Kita langsung ke prakteknya. Insya Allah minggu depan lah ya, baru kita melakukan praktikumnya. Baik, terima kasih. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa untuk perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti dengan perkuliahan di minggu yang akan datang tentang bab yang selanjutnya akan kita pelajari. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Oke, praktikum bioteknologi untuk hari ini acara pertemuan kita ada berapa? Acara ke-8 ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa kegiatan kita praktikum kita yang ke-8 ini tentang inokulasi Trichoderma sp pada media kompos. Baiklah, terkait dengan tujuan praktikum 8 kali ini, jadi tentang inokulasi Trichoderma pada media kompos. Tujuannya, mahasiswa dapat mempelajari teknik inokulasi Trichoderma sp pada media kompos, mengamati pertumbuhan dan kolonisasi jamur, serta menganalisis proses dekomposisi dan juga kualitas kompos. Karena sebelumnya kita sudah melakukan bagaimana caranya pembuatan kompos dengan bahan baku apa? Jerami jagung, ya, jerami jagung. Hari ini kita akan coba ya membuat tricho kompos. Jadi medianya itu yang kita gunakan adalah jerami jagung, ya, yang sudah menjadi kompos. Selanjutnya kita masukkan atau kita inokulasikan Trichoderma sp sehingga ketika dia sudah menjadi bahan siap untuk digunakan untuk itu namanya kompos, Trichoderma kompos. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam judul yang hari ini kita akan menggunakan beberapa bahan dan juga alat, gitu ya. Yang pertama di sini ada bahannya yaitu Trichoderma sp, ya.
Trichoderma SP sudah jadi. Ya, jadi kita kalau sebelumnya kita sudah memproduksi Trichoderma SP, kita sudah membuat kompos, dan selanjutnya kita akan kawinkan dia menjadi produk yang baru, teknologi baru berupa Tricho kompos. Trichoderma, selanjutnya ada kompos dari jerami jagung. Ya, hasil panen kita juga kemarin. Jadi limbahnya kita cancang, kita buat kompos, sudah jadi kompos, kita coba masukkan Trichoderma. Nah, alat yang akan kita gunakan, ya, yang pertama adalah timbangan analitik, ya. Ada juga timbangan kiloan yang biasa. Itu fungsinya untuk menimbang komposnya, ya. Jadi komposnya berapa kira-kira yang akan kita lakukan, yaitu sebanyak 5 kilo. Yang selanjutnya nanti kita menggunakan cemper. Ya. Oh ya, sebelumnya tadi itu adalah komposnya 5 kilo. Perbandingannya berapa dengan Trichodermanya? Kita ambil sampel, karena sebenarnya sedikit saja sudah bisa beraktivitas kalau Trichoderma itu. Tapi kita gunakan saja sebanyak kurang lebih 200 gram. Kita menggunakan cemper dan akhirnya kita menggunakan plastik. Ya, setelah itu baru plastiknya kita seal. Berarti sini masih kita menggunakan alat sealer. Ya. Nah, tahapan pengerjaannya yang pertama nanti kalian timbang dulu ya kompos yang sudah kita buat kemarin itu sebanyak 5 kilo. Kalian taruh di cemper. Ya. Kalau cempernya terlalu kecil, ya nanti kalian bagi 2 kali. Berarti pembuatannya selama dua tahap pembuatan. Yang pertama 2,5 kilo, yang kedua 2,5 kilo. 2,5 kilo berarti perbandingannya 1 pon atau 100 gram Trichoderma. Nanti setelah itu kalian aduk sampai dia merata. Ya. Sampai di sini paham? Selanjutnya nanti kita akan ada beberapa variabel pengamatan di dalam kegiatan praktikum ke-8 ini. Yang pertama, nanti kalian akan mengukur suhu tumpukan kompos. Ini dilakukan paralel, bertahap. Misalnya, setiap harinya sampai 1 minggu ke depan. Ya, jadi setiap 1 hari sekali, kalian mengukur suhu, ya, suhu tumpukan kompos. Ya. Yang selanjutnya, kita akan mengukur pH kompos. Kalau pH kompos ideal itu sekitar 5,5 sampai 6,5, yaitu pH ideal. Ya. Ini diukur apa? Nanti diukur di akhir kegiatan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita action? Ya, ini kelompoknya kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok nanti silakan mengambil perannya masing-masing. Ya. Setelah itu, begitu sudah selesai, kalian siapkan diri, kita lanjutkan dengan prospek. Sudah kita
lakukan bersama acara praktikum kita sudah dikerjakan dengan baik. Ya, tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana perlakuan menginokulasikan antara trichoderma memasukkan trichoderma ke media kompos jerami jagung. Ya, mudah-mudahan ini segera untuk bereaksi. Maksudnya prosesnya tidak terlalu lama sehingga nantinya kalian akan mudah dalam pembuatan laporan. Ya, untuk itu sebelum kita mengakhirinya, ya saya ingin bertanya dulu atau merefresh kembali terkait dengan apa yang sudah saya catat di awal pertemuan tadi. Yang pertama saya ingin tanya terkait dengan alat dan bahan apa yang kita gunakan untuk kegiatan praktikum acara belajar kita hari ini. Ada yang tahu? Oke, silakan. Untuk alat dan bahannya yang pertama Trichoderma sp dan kompos jerami jagung. Untuk alatnya yang pertama timbangan analitik, yang kedua cepel, yang ketiga plastik, dan yang terakhir alat siter. Oke, terima kasih kepada Hengki ya. Tadi yang pertama, saya ingin merefresh semuanya nih. Jadi yang pertama, bahannya apa dulu nih? Yang kedua, jerami jagung. Diingat-ingat ya, jangan berbalik-balik antara alat dan juga bahan. Oke, terima kasih untuk Hengki. Untuk selanjutnya, variabel pengamatan untuk acara praktikum kita yang ke-8 ini kira-kira ada yang ingat nggak? Oke, silakan Gita. Untuk variabel pengamatan acara praktikum inokulasi Trichoderma sp pada media kompos itu yang pertama suhu tumpukan kompos, terus yang kedua pH kompos di mana pH netral yaitu pH ideal yaitu 5,5 sampai 6,5. Terus yang ketiga itu laju dan komposisi bahan organik di mana dengan mengukur bobot awal dikurang bobot akhir. Terus yang terakhir yaitu warna dan baunya. Oke, terima kasih kepada kita. Dan diingat lagi bahwa laporan kegiatan praktikum kita hari ini nanti dikumpulkan setelah pengamatan selesai sebagai hasil dan juga pembahasannya. Baik, sebelum saya akhiri, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan melakukan post test. Silakan siapkan alat tulisnya dan masukkan semuanya HP-nya di saku ataupun di tasnya masing-masing yang tersedia di situ hanya satu lembar alat tulis saja. Silakan. Baik, silakan dituliskan nama dan NIM kalian masing-masing. Baik, yang pertama, apa judul praktikum 8 hari ini? Soal yang ketiga, bagaimana cara mengukur laju proses dekomposisi bahan organik? Oke, apakah sudah selesai prosesnya? Baik, silakan kalau sudah silakan dikumpul di depan. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Post-test sudah kalian kerjakan, sudah dikumpulkan, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Ya, jangan lupa membuat laporan kegiatan hasil daripada praktikum kalian. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Ini merupakan acara terakhir kita praktik bioteknologi untuk acara ke-8. Silakan dipersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian praktikum yang akan kita lakukan di minggu yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat bermanfaat. Saya Nizari, pamit undur diri. Terima kasih.